Anggota kelompok terdiri dari Ara Aura Nugraha absen 5, Bukhari Yusuf absen 7, Julfadri Fahrezi absen 15, Satrio Dimas Wicaksono absen 32, dan Wisnu Aryadi absen 35. Pengertian teks hikayat. Hikayat adalah salah satu bentuk sastra prosa terutama pada bahasa Melayu yang berisikan mengenai suatu kisah, cerita, dan juga dongeng. Umumnya menceritakan mengenai kehebatan maupun kepahlawanan seseorang lengkap dengan keanehan, kesaktian, dan mukjizatnya. Hikayat berasal dari bahasa Arab yaitu haka yang memiliki arti bercerita atau menceritakan. Fungsi dan perkembangan hikayat. Hikayat memiliki fungsi sebagai pembangkit semangat, sebagai penghibur pelipur lara, dan hanya untuk meramaikan sebuah pesta. Hikayat mulai berkembang pada masa Melayu klasik, sehingga banyak kata yang ada dalam hikayat mengandung bahasa Melayu klasik, yang terkadang sulit untuk dimengerti. Struktur hikayat. 1. Abstrak. Merupakan ringkasan ataupun inti dari cerita yang akan dikembangkan menjadi rangkaian-rangkaian peristiwa, atau bisa juga gambaran awal dalam cerita. Abstrak bersifat opsional, yang berarti sebuah teks hikayat boleh tidak memakai abstrak. 2. Orientasi adalah bagian teks yang berkaitan dengan waktu, suasana maupun tempat yang berkaitan dengan hikayat tersebut. 3. Komplikasi berisikan urutan kejadian-kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Pada bagian ini kita bisa mendapatkan watak dari tokoh cerita, sebab muasalah mulai bermunculan. 4. Evaluasi. Konflik yang terjadi yang mengarah pada klimaks mulai mendapatkan penyelesaiannya. 5. Resolusi. Pada bagian ini pengarang mengungkapkan solusi terhadap permasalahan yang dialami tokoh cerita. 6. Koda. Merupakan nilai atau pelajaran yang dapat diambil dari suatu cerita oleh pembaca. Unsur-unsur hikayat terbagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur hikayat yang meliputi tema, watak tokoh, latar, sudut pandang, dan amanat. Unsur ekstrinsik yaitu unsur hikayat yang meliputi kepengarangan yaitu pendidikan, keyakinan, status sosial, dan sebagainya. Pengaruh zaman yaitu nilai moral, nilai agama, nilai sosial, dan nilai budaya. Cerita teks hikayat Hang Tuah mengambil latar belakang Malaka pada abad ke-14 Masehi. Hakikat ini menceritakan tentang kehebatan dari seorang laksamana pada masa Kesultanan Malaka. Karya sastra lama ini juga bercerita tentang kesetiaan Hang Tuah terhadap Sri Sultan. Berikut ceritanya. Hang Tuah dikenal sebagai seorang kesatria hebat. Pada saat berumur 10 tahun, Hang Tuah dan 4 sahabatnya berlayar ke Laut Cina. Dalam perjalanan, mereka diserang oleh gerombolan Lanun, tapi mereka dapat melawannya. Kegigihan dan kehebatan para kesatria tersebut menjadikan mereka sebagai tuan bendera karena menyelamatkan dari serangan pengamuk. Berita tentang kesatria sampai ke telinga raja hingga mereka diundang ke kerajaan. Baginda raja mengangkat mereka sebagai seorang anak angkat. Beberapa tahun kemudian, Baginda Raja berhasil mencari pusat kerajaan yang baru. Baginda Raja ingin meminang Raden Galung Masayu yang merupakan putri tunggal Sri Batara Majapahit. Sehari sebelum pernikahan, terjadi kegaduhan yang disebabkan oleh Tamin Sari. Namun, Hang Tuah berhasil menghalangi dengan menukar keris taming. Keberhasilan tersebut menjadikan Hang Tuah sebagai seorang laksamana dan mendapatkan hadiah berupa keris taming. Bertahun-tahun, Hang Tuah menjadi kepercayaan raja dan pasti sangat disayang oleh raja, hingga membuat yang lain merasa iri. Suatu hari, Hang Tuah difitnah telah berperilaku tidak sopan kepada dayang istana. Sebagai hukuman, Hang Tuah pergi meninggalkan istana dan menjadi anak angkat Tun Wijasura Indrapura. Selang beberapa hari lama, Hang Tuah ditarik kembali oleh Baginda Raja. Fitnah kedua muncul dan membuat sang raja sangat marah hingga menyuruh Hang Tuah untuk dibunuh. Karena Tuan Bendahara, Hang Tuah diminta mengungsi ke Hulu Melaka. Posisi Hang Tuah digantikan oleh Hang Jebat, seorang pemabuk berat. Raja tidak tahan dengan perilaku Hang Jebat dan meminta Hang Tuah untuk mengalahkan Hang Jebat.
Pertarungan dua sahabat tidak bisa dihindarkan. Hingga akhirnya Hang Jebat meninggal di tangan Hang Tuah. Kemudian Hang Tuah menjabat sebagai Laksamana. Pada suatu kejadian, saat Baginda dan istri berlayar, tiba-tiba mahkota raja jatuh. Hang Tuah telah mencoba berkali-kali tapi gagal akibat serangan dari buaya putih. Mahkota dan keris taming sari hilang hingga membuat sang raja, Baginda Raja dan Hang Tuah menjadi sakit-sakitan. Walau masih sakit, tetapi Hang Tuah tetap melaksanakan perintah Baginda Raja untuk memimpin perang antara Portugis. Tidak ada kalah dan miskin. Cerita Hang Tuah mengambil latar belakang Malaka pada abad ke-14 Masehi. Cerita ini menceritakan tentang kehebatan dari seorang laksamana pada masa kerajaan Malaka. Karya sastra lama ini juga bercerita tentang kesetiaan Hang Tuah terhadap Sri Sultan. Berikut ceritanya. Hang Tuah dikenal sebagai seorang prajurit hebat. Pada saat berumur 10 tahun, Hang Tuah dan 4 sahabatnya berlayar ke Laut Cina. Dalam perjalanan, mereka diserang oleh kumpulan perampok, tapi mereka dapat melawannya. Kegigihan dan kehebatan para prajurit tersebut menjadikan mereka sebagai pahlawan negaranya karena menyelamatkan dari serangan pengamuk. Berita tentang prajurit sampai ke telinga sang raja. Kemudian mereka diundang ke kerajaan. Raja mengangkat mereka sebagai seorang anak angkat. Beberapa tahun kemudian, sang raja berhasil mencari pusat kerajaan yang baru. Raja ingin melamar Raden Galuh Mas Ayu yang merupakan putri tunggal Sri Batara Majapahit. Sebelum pernikahan, terjadi kegaduhan yang disebabkan oleh Taming Sari. Tetapi, Hang Tuah berhasil menghalangi dengan menukar keris taming. Keberhasilan tersebut menjadikan Hang Tuah sebagai seorang laksamana dan mendapatkan hadiah berupa keris taming. Bertahun-tahun, Hang Tuah menjadi kepercayaan raja dan sangat disayang oleh raja, hingga membuat yang lain merasa iri. Suatu hari, Hang Tuah difitnah telah berperilaku tidak sopan kepada gadis-gadis pelayan di istana. Sebagai hukuman, Hang Tuah pergi meninggalkan istana dan menjadi anak angkat Tun Bijasura di Indrapura. Beberapa hari kemudian, Hang Tuah dipanggil kembali oleh sang raja. Fitnah kedua muncul dan membuat sang raja sangat marah hingga menyuruh Hang Tuah untuk dibunuh. Karena Tuan Bendahara, Hang Tuah diminta mengungsi ke Hulu Melaka. Posisi Hang Tuah digantikan oleh Hang Jebat, seorang pemabuk berat. Raja tidak tahan dengan perilaku Hang Jebat dan meminta Hang Tuah untuk mengalahkan Hang Jebat. Pertarungan dua sahabat tidak bisa dihindarkan. Hingga akhirnya Hang Jebat meninggal di tangan Hang Tuah. Kemudian Hang Tuah menjabat sebagai Laksamana. Pada suatu kejadian, saat Baginda dan istri berlayar, tiba-tiba mahkota raja jatuh. Hang Tuah telah mencoba berkali-kali tapi gagal akibat serangan dari buaya putih. Mahkota dan keris taming sari hilang hingga membuat sang raja, Baginda Raja dan Hang Tuah menjadi sakit-sakitan. Walau masih sakit, tetapi Hang Tuah tetap melaksanakan perintah Baginda Raja untuk memimpin perang antara Portugis. Tidak ada kalah dan miskin. Unsur intrinsik. 1. Tema, yaitu negeri kerajaan. Alur, yaitu alur maju, menceritakan kejadian secara beruntun. 2. Watak tokoh. Hang Tuah, berani, baik, bijaksana, dan berwibawa. Hang Jebat, pembalas dendam dan pemabuk. Sang Raja, baik, sopan, mudah percaya, dan mudah terpengaruhi. 3. Latar. Tempat, Malaka, Laut Cina, dan istana. Suasana,
kesal, tegang, dan senang. 4. Sudut pandang, yaitu orang ketiga serba tahu. 5. Amanat. Sebagai pemimpin, kita jangan hanya mendengar keterangan dari satu pihak saja, melainkan dengan pihak yang bersangkutan juga. Kejujuran dapat menghancurkan hati yang iri dan dengki. Unsur ekstrinsik, nilai pendidikan. Kejujuran, sopan santun, dan kerja keras akan bisa mengalahkan semua fitnah, iri, dan keburukan lainnya. Nilai moral, kita harus berjuang menjalani hidup dan tidak boleh terpengaruh oleh orang lain. Nilai budaya, kita harus lebih jeli lagi dalam menerima informasi agar tidak terjadi kesalahan.